Ya kan memang begitu Anies Baswedan itu meresmikan, kelihatan hebat, pidatonya luar biasa. Soal masalah biar yang lain yang cari solusinya. Ya pendukungnya mesti ingat beberapa hal yang diresmikan oleh Anies Baswedan itu kan akhirnya syarat masalah. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, selamat datang di konten ini. Kembali bersama saya, Fransen Ari. Ada peribahasa, jauh panggang dari api, yang artinya tindakan yang hasilnya berbeda dari maksud aslinya. Atau ada arti yang lain, yaitu sindiran yang tidak tepat, tidak pas, atau tidak benar. Nah, ini seperti sindiran para pendukung Anies Baswedan soal Kota Tua Jakarta. Baru-baru ini beredar video yang menggambarkan suasana Kota Tua Jakarta yang semrawut penuh dengan pedagang kaki lima atau PKL. Nah, dalam video itu juga terlihat ada Satpol PP yang berjaga, tetapi keberadaan pedagang kaki lima atau PKL itu dibiarkan saja. Nah, pembuat video itu kemudian meminta Pemprov DKI yang sekarang untuk menyelesaikan permasalahan ini agar pengunjung yang datang ke Kota Tua Jakarta itu bisa merasa lebih nyaman dan kondisi di Kota Tua juga lebih enak begitu, lebih nyaman, tidak semrawut dan tidak kumuh. Isi videonya sih nggak masalah, baik-baik saja karena permintaan untuk menyelesaikan masalah PKL nggak masalah dan itu baik untuk masukan untuk Pemprov DKI yang sekarang. Yang menjadi masalah adalah para pendukung Anies Baswedan lalu menggunakan video itu sekaligus link berita soal semrawutnya Kota Tua Jakarta untuk mengagungkan junjungannya. Ya seperti biasa gitulah. Mereka mengatakan Anies Baswedan sudah menata rapi Kota Tua Jakarta dihancurkan pejabat gubernur yang sekarang. Anies Baswedan membersihkan Kota Tua Jakarta, pejabat gubernur sekarang merusaknya. Setelah ditinggal Anies, Kota Tua Jakarta kumuh lagi. Ini loh yang jadi masalah. Masalahnya pendukung Anies itu kadang-kala membuat narasi yang tidak benar dan tidak pas. Makanya jangan heran, jangan protes kalau banyak video yang membenarkan atau meluruskan fakta-fakta yang dibelokkan oleh para pendukung Anies. Jangan protes ya. Faktanya, masalah PKL di Kota Tua Jakarta memang sudah lama terjadi dan sudah berganti-ganti gubernur untuk menyelesaikannya. Faktanya itu, kita ambil contoh saja yang paling dekat ya, tahun 2017. Pada waktu itu Gubernur Jakarta adalah Bapak Jarod Saiful Hidayat meresmikan Kota Intan atau Taman Kota Intan sebagai lokasi binaan atau Lokbin untuk para PKL di Kota Tua Jakarta. Jadi PKL direlokasi ke situ. Tapi rupanya tempatnya belum terlalu besar dan tidak bisa menampung seluruh PKL yang ada di Kota Tua Jakarta. Jadi masih ada yang kemudian di jalan dan mendekati pengunjung begitu. Dan lagi pula Lokbinnya itu yang di Kota Intan itu kemudian sepi. Sehingga PKL kemudian ya turun lagi biar lebih laku dan akhirnya memenuhi jalan lagi. Itu tahun 2017 sudah diupayakan dan terus kemudian ditambah gedung-gedung di sekitar Kota Tua Jakarta termasuk gedung Kementerian Keuangan, tapi toh tetap saja belum semua PKL mau direlokasi. Sampai pada bulan Juli 2022, ini zamannya Anies Baswedan ya, Juli 2022 beberapa PKL akhirnya mau direlokasi dan Kota Intan ini dijadikan pintu masuk untuk ke kawasan Kota Tua Jakarta. Harapannya apa? Jadi lebih ramai sehingga PKL kemudian tidak turun ke jalan. Nah, tanggal atau bulan Agustus per 1 Agustus 2022, Pemprov DKI Jakarta bahkan mengatakan Kota Tua Jakarta bersih dari PKL. Tapi apa yang terjadi? Masih ada yang kucing-kucingan jual. Kalau ada Satpol PP pergi, nanti Satpol PP pergi, kemudian datang lagi, masih ada. Kenapa? Ya karena memang tempat Lokbinnya itu kemudian memang tidak ramai, sehingga PKL lebih senang kemudian berjualan di sekitar pengunjung karena lebih laku, tentu saja seperti itu. Sampai saatnya Anies Baswedan meresmikan revitalisasi Kota Tua Jakarta pada tanggal 10 September 2022. Ya kita ingatkan pada waktu itu Anies Baswedan mengubah nama Kota Tua menjadi Batavia. Dia mengatakan bahwa ini adalah kota masa depan, ramah lingkungan. Nah kayak gitulah pokoknya. Tapi itu yang menjadi bahan para pendukung Anies Baswedan untuk menunjukkan, lihat
Anies Baswedan sudah menata kawasan kota tua, luar biasa. Sekarang hancur lagi karena gubernur yang nggak bisa kerja. Ya nggak bisa kerja yang dulu kayaknya deh. Itu, peresmian itu yang kemudian menjadi bahan untuk menunjukkan bahwa Anies Baswedan sudah menata kota tua. Tapi apakah masalah PKL diselesaikan? Jawabannya adalah tidak. 2 hari sesudah peresmian, Wakil Gubernur Jakarta waktu itu, Ahmad Riza Patria, mengatakan PKL jangan bandel, mbok mau direlokasi. Nah ini kan sudah menunjukkan bahwa masalah PKL belum diselesaikan walaupun sudah ada peresmian revitalisasi kota tua Jakarta. Selain itu, pada tanggal 28 September 2022, sejumlah PKL yang ada di kota tua itu protes di balai kota menolak untuk direlokasi. Mengapa? Karena tempat relokasi dianggap sepi dan tidak menguntungkan bagi mereka. PKL yang sudah mau pindah ke Lokbin atau gedung-gedung yang disediakan itu kemudian juga mengeluh karena ada yang bocor, sepi, tidak laku, dan lain sebagainya. Ya akhirnya kemudian mereka turun lagi ke kawasan kota tua itu mendekati pengunjung agar lebih laku, ya karena lokasi binaannya dan gedungnya sepi, tidak kemudian laku jualan para PKL ini. Nah karena semakin ramai, PPKM kan juga dicabut, makanya kemudian semakin semerawutlah karena PKL juga akhirnya turun ke mana? Ke tempat pengunjung begitu, jadi tidak menempati lokasi binaan lagi. Itu loh, jelas kan bahwa sebenarnya masalah PKL tidak diselesaikan meski ada peresmian yang luar biasa pada tanggal 10 September 2022 itu. Ya kan memang begitu, Anies Baswedan itu meresmikan, kelihatan hebat, pidatonya luar biasa. Soal masalah biar yang lain yang cari solusinya. Ya pendukungnya mesti ingat beberapa hal yang diresmikan oleh Anies Baswedan itu kan akhirnya syarat masalah. Waduk Brigif yang katanya itu akan menampung limpahan air sungai, lingkungannya juga akan baik, sudah diresmikan bulan Oktober sampai November belum digunakan. Kenapa lo nggak nunggu selesai? Ya nunggu biar nggak segera lengser itu loh. Waktu meresmikan halte di Bundaran HI, haltenya bocor dan menggenang. Apa yang dikatakan Anies Baswedan? Bersyukur karena haltenya bocor dan menggenang, sehingga masih ada perbaikan. Ya itu kan namanya nggak beres, mengejar peresmian, sehingga kemudian kualitasnya ditinggalkan toh. Atau kita masih ingat Kampung Susun Bayam yang saat peresmian Anies berpidato dengan luar biasa. Ini pemenuhan janji keadilan bagi masyarakat agar Kampung Bayam ini atau Kampung Susun Bayam ini bisa ditempati oleh warga yang terkena relokasi. Sampai sekarang belum bisa ditempati. Karena penyebabnya apa? Soal sewa. Lah mengapa kok sewanya tidak dibicarakan sebelum peresmian? Ya sekali lagi menjelang lengser ya buru-buru lah. Atau yang lebih fenomenal lagi adalah Jakarta International Stadium atau JIS. Saat peresmian ini mahakarya berstandar internasional. Ini penuntasan janji kepada Jackmania, pendukung Persija Jakarta. Stadion bertaraf internasional. Sampai sekarang Persija belum pernah bisa pakai untuk pertandingan resmi. Karena belum lolos verifikasi PT Liga 1. Persib Bandung lawan Persija kemarin dibatalkan karena GBK kemudian buat konser, kok nggak pakai JIS, ayo. Ya karena memang belum lolos verifikasi. Itu loh, diresmikan dengan luar biasa tetapi kemudian syarat masalah. Mungkin Anies Baswedan ini cocok diberi gelar Bapak Peresmian Syarat Masalah. Maka jauh panggang dari api kalau pendukung Anies Baswedan mempermasalahkan kota tua Jakarta untuk mengagungkan junjungannya. Anies menata kota tua Jakarta. Itu keliru, itu tidak benar. Bahwa masalah PKL di kota tua Jakarta harus diselesaikan, iya. Tetapi kemudian mengatakan Anies yang menata dan sekarang rusak, itu salah. Jauh panggang dari api. Justru Anies meresmikan tanpa mencarikan solusi untuk masalah dan cocok disebut sebagai Bapak Peresmian Syarat Masalah. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk Indonesia damai. Sampai jumpa lagi.